وتعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Saudara-saudara, alhamdulillah kita kembali mengkaji Al-Quran. Kita awali dengan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pelan-pelan ya, saya ini radang tenggorokan, batuk kering, berawal dari masuk angin, panas jalan, terus ngombe es, sulit, tambah hati, gak seger ini, remek. Jadi remek. Kita awali sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. wal mu'minina. Fatihah ini dikatakan Ummul Quran, ibunya Al-Quran, induknya Al-Quran. Disebut As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kapan ngulangnya? Maksudnya setiap hari itu kita baca 17 kali minimal. Kalau sehari semalam ada 17 rakaat, berarti setiap rakaatnya kita pasti baca Al-Fatihah. Itu yang disebut As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Dan ini merupakan kumpulan berkah, kumpulan fadilah
dari 114 surat atau 30 juz berkumpul di surat ini, berkumpul di surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini oleh Imam Shawi dalam menjelaskan tafsir Jalalain itu dibikin disarai lagi tafsirannya itu oleh Syekh Shawi dengan bab yang berbeda. Jadi umul kitab ini justru ada pembahasan khusus ditaruh di belakang. Di tafsir Shawi itu dari depan itu membahas alif lam mim itu langsung. Fatihahnya di mana? Nanti ada di jilid 4, ada 4 jilid. Tafsir Shawi itu ada 4 jilid. Jilid keempat khusus Al-Fatihah disendirikan. Jadi jilid 1, 2, 3 itu membahas Al-Baqarah sampai An-Nas. Nah, Fatihahnya di mana? Di jilid 4 dibahas secara khusus. Nah, di situ saya menemukan. Di jilid 4 itu saya menemukan orang menyambung Bismillah dan Hamdalah itu Allah akan haramkan lisannya terkena api neraka. Nyambung toh itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap baca Fatihah kok disambung Bismillah dan Hamdalahnya, Allah haramkan lisannya terkena api neraka. Tinggal nyambung doang. Ya, tinggal nyambung aja kok. Lianin enggak? Enggak harus disambung. Tapi seandainya nyambung, misalnya karena susu atau gimana, akhirnya disambung. Apa enggak boleh? Boleh. Cuma fadilah haram. Cuma yang fadilah yang saya tahu menyambung Bismillah dan Hamdalah. Makanya Al-Fatihah itu dibagi 3 kali nafas. Yang pertama bernafas setiap ayatnya kecuali Bismillah Hamdalah. 1 kali nafas kecuali Bismillah dan Hamdalah. Itu 1 kali nafas. Yang lain per ayat nafas, per ayat nafas, per ayat nafas. Itu yang pertama. Yang kedua bisa 2 kali nafas, 3 kali terakhir. Berhenti di Yaumiddin, nafas. Mustaqim, nafas. Waladhdallin, nafas 3 kali. Itu yang kedua. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nafas 1 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nafas kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nafas ketiga. Jadi 3 kali nafas sampai terakhir. Itu model kedua. Ada model ketiga, 1 kali nafas. 1 kali nafas. Ini saya jumpai di Masjid Jami kalau taraweh.
yang 1 kali nafas. Ini saya lagi radang tenggorokan, batuk kering, ison dari 1 kali nafas. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tak ada yang buka. Ini saking sakit ini. Kalau tak sakit ya tambah parah. Itu model ke-3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai situ. Kalau sakit. Kalau tidak sakit sampai rabbil alamin. Itu pokoknya bismillah sampai waladhdallin ya. Nah, coba Min. Nafas masih muda. Ayo. Masih jomblo dulu. Ini yang jomblo satunya. Bismillah sampai waladhdallin. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, 1 kali. Cuma siratal mustaqimah, bukan mi. Ya, ma. Menjadi apa kok ma? Menjadi maf'ul, sifat dari sirat. Na'at man'ut mengikuti na'at. Karena na'atnya maf'ul, maka man'utnya maf'ul. Jadi jangan dibaca mi, tapi ma. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal gitu. Sampai ihdinas siratal mustaqim. Ma ya, mama. Maklum turun duit mama. Baik, kita lanjut. Tutup. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Coba. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Baik, masuk ke Al-Baqarah 204. Ya. Iya. Masuk 0204, di mana nanti dalam ayat ini dikatakan bahwa di antara manusia itu ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia. Ya, ini mengagumkan engkau Muhammad, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Ya, ngakunya pembela Islam, ternyata ya pengkhianat. Na'udzubillah. Ada jenderal Yahudi, dia ingin mengkelabui Islam sehingga dia dikirim ke Mekah untuk belajar Al-Quran dan Al-Hadis. Pakai jubah yang buat wis tuwa, padahal Yahudi, tentara kolonial dia, tentara
Israel, menyamar untuk mencari kelemahan Islam. Bertahun-tahun dia belajar. Tapi juga ketahuan. Gak jadi menghancurkan karena ketahuan. Tapi tetap belum dapat hidayah. Akhirnya sih tetap kafir. Dulu zaman Belanda yang disuruh begitu itu namanya Van der Plas. Itu oleh Belanda dikirim ke Mekah, tahunan di situ, puluhan tahun belajar Al-Quran dan sudah pakai jubah. Akhirnya suatu saat dia disuruh pulang ke Indonesia sama pemerintahan Belanda India untuk mulai aksinya menipu orang-orang pelosok pedalaman. Ya tidak bisa. Akhirnya ketahuan dalam khutbahnya itu mulai menjelek-jelekkan Islam, mulai menistakan agama. Akhirnya kiai-kiai curiga, wah, Syekh ini gendeng tak? Mulai begitu, mulai curiga. Hanya diadili, terbongkar bahwa dia Belanda. Jadi intinya sejak mulai dari awal Islam sampai saat ini, orang-orang yang ingin merusak Al-Quran tidak pernah berhasil. Karena Al-Quran ini dijaga langsung oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bahkan di situ dibantu oleh banyak yang menjaga Quran. Ya Allah, ya malaikat, ya umat Nabi Muhammad, kula jenengan ini para penghafal Quran, sehingga Al-Quran mau dirubah. Kurang, jangankan kok satu kalimat, jangankan kurang satu huruf, keliru satu huruf, kelebihan titik saja ketahuan. Ya. Atau kekurangan titik ketahuan. Ini hebatnya Quran. Sehingga sampai datangnya hari kiamat pun Al-Quran tetap terjaga. Tidak pernah ada yang berhasil merongrong dan merubah Al-Quran. Kenapa? Allah sendiri berfirman, Inna nahnu, sesungguhnya kamilah, nazzalna dzikra, yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan kamilah yang menjaganya sampai akhir zaman. Allah yang menjaga sampai akhir zaman. Jangan dikasih celah kok mencerikit di masjid. Bukan kita benci kucing, enggak. Cuma lek kacung pipis itu waduh kesini. Di pondok itu malah milih sejadah api sing di beori. Milih sing empuk itu. Halus. Ya Allah. Bukan benci kucing, tapi tidak sukanya pas teko gendeng itu. Kucing gendeng.
saudara-saudara, kita baca dulu 204 ya. Jangankan kok satu kalimat, ya. Jangankan kok satu kalimat, satu huruf pun ketahuan. Kehilangan titik menjetahu. Ya Allah, betapa dahsyatnya ya penjagaannya Allah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Ulangi, ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Ya, tak potong-potong. Wa minan nasi wa minan nasi dengung wa minan nasi may yu'jibuka kurang dalam ainnya may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi panjangnya sama, satu gelengan kepala. Ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam wa huwa aladdul khisam wa minan nasi wa min dan dari atau di antara an-nasi manusia man adalah orang yang yu'jibuka menarik hatimu. Apanya? Qauluhu ucapannya. Fil hayati dunya fi di dalam al hayati kehidupan ad-dunya dunia. Enak omongan. Tapi sebenarnya dia adalah penentang Allah dan agamanya. Wa yushhidu dan dia mempersaksikan Allah ala atas apa yang fi ada di dalam atau isi qalbihi hatinya. Allah tahu isi hatinya apa.
Wahua, padahal dia aladdu, paling keras, al-khisam, penentang. Jadi ternyata dia adalah penentang yang paling keras. Ada di antara manusia yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia ini mengagungkan engkau, wahai Muhammad. Dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya. Dia baca syahadat, dia baca ini, waduh, pokoknya dia seolah-olah muslim yang baik. Wa huwa aladdul khisam, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Ya. Penentang yang paling keras. Atau bahkan mengajak Nabi Muhammad itu pada waktu itu menyembah Tuhannya mereka. Ya. Sebelum dia menampakkan atau mengaku-ngaku baca syahadat tadi itu, sebelumnya itu dia pernah mengajak Nabi gini, ya Muhammad, ngene ae wis gampang-gampangan. Aku lek Jumat tak melo awakmu Jumatan. Kalau Sabtu Minggu kon kudu nang kuilku nyembah sembayanganku. Ya boleh menolak genah. Ya tetap tak genah. Nabi tidak jawab iya, namanya botan, namanya. Akhir diam Nabi. Nabi diam, diajak begitu. Diamnya Nabi itu menunggu datangnya malaikat Jibril membawa wahyu. Diam Nabi. Kalau orang model-model ini, kalau orang model ini, ngejak menyembah Tuhannya. Kalau Jumat saya sing melo. Padahal dikira kita ini sembahyang Jumat tok. Padahal dalam Islam ini sehari saja 5 kali. Pahalanya dapat 50 kali. Pahalanya. Jadi kalau penjenengan sholat sehari semalam itu 5 kali, tapi tetap pahalanya dapat 50 kali. Kenapa? Per waktu dinilai 10. Misalnya kita hari ini hari Rabu tanggal 22 November 2023. Hari ini kita sembahyang subuh tadi. Mau sholat 5 waktu itu diawali subuh hari ini. Maka kelihatannya yang kita sholat subuh sekali tadi itu nilai pahalanya seolah-olah kita telah sholat subuh ping 10. Alhamdulillah. Semoga diterima oleh Allah. Amin. Nanti sholat duhur kita sekali, pahalanya sama dengan sholat duhur ping 10, 20. Asar, amin, azan lagi. Kita sholat lagi asar sekali, pahalanya 10. Kecepet itu kecepet. Tidak. Ya, kalau ngaji be oleh ojo. Untuk maghrib sholat lagi
lagi sekali, pahalanya 10. Berarti berapa sudah? 40. Isya kita sholat lagi sekali, pahalanya 10. Masya Allah. Jadi kulon jenengan sehari semalam sholat 5 kali, tapi pahalanya dapat 50 kali. Dalilnya mana? Surat Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa orang yang datang ke hadapan Allah dengan membawa satu nilai kebaikan, maka Allah balas dengan 10 kali lipatnya. Masya Allah. Itu berlaku bukan hanya sembahyang, berlaku apa saja, ya, berlaku apa saja asalkan melakukan kebaikan, asalkan melakukan kebaikan, Allah balas 10 kali lipat. Tetapi yang hadir ke hadapan Allah dengan membawa satu kesalahan, Allah tidak membalas kecuali yang semisal, kecuali sepadan, kecuali sama, satu juga. Berbuat jahat 1 dibalas 1. Tapi kalau orang berbuat baik 1 dibalas 10. Masya Allah, Masya Allah. Wahum la yutlamun, mereka tidak didolimi oleh Allah. Inilah kasih sayangnya Allah kepada kita. Itulah kasih sayangnya kita, Allah kepada kita. Ya, kasih sayangnya Allah kepada kita. Itu nanti sesuai marah terus pipis di itu keset. Iya, kayak begini nih. Mipis itu beneran jengking sih. Bete kayak keset. Ya Allah. Kadang keset yang diset. Ya. Jadi kalau ketahuan begitu langsung taruh di tempat wudhu, biar orang tidak najisnya biar tidak kemana-mana. Kata-kata aladul khisam, aladul khisam, oh sudah. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbi. Dan dia bahkan dia juga bersaksi kepada Allah ma fi qalbihi, apa yang ada isi hatinya. Tapi karena Allah Maha tahu, jenenge Allah Maha tahu, ya tahu sak tujuan-tujuane wong itu. Apa tujuannya? Roh. Apa karpe roh? Apa maksudnya roh? Jangankan kok Allah, Nabi Muhammad saja tahu. Jangankan kok Nabi Muhammad, para walinya Allah tahu isi hati seseorang. Isi hatinya tahu. Ini apa namanya? Wa yushhidullaha ala ma fi qalbi. Jadi isi hati kula panjenengan itu isilah dengan iman, cahaya, ya cahaya. Ada cahaya iman, ada cahaya Islam dalam hatinya, ada cahaya Al-Quran, ada doa bagus Pak, Allahumma nawwir qulubana binuril iman. Coba bareng ya. Allahumma nawwir qulubana binuril iman. Allahumma nawwir qulubana
binuril Islam. Allahumma nawwir qulubana binuril Quran. Ini apa doa dibaca oleh sahabat, oleh tabi'in, oleh tabi'in, oleh ulama salafus saleh sampai sekarang nyampe datang Quran jenengan. Ini bagus. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana, sinarilah hati kami binuril iman, dengan cahaya iman. Allahumma nawwir qulubana, ya Allah, sinarilah hati kami binuril Islam, dengan cahaya Islam. Allahumma nawwir qulubana, ya Allah, sinarilah hati kami binuril Quran, dengan cahaya Al-Quran. Nah, ini doa ini kalau diterima, doa ini kalau diterima, doa ini kalau diterima, kemudian dalam hatinya itu oleh Allah pinaringan cahaya. Ya, di dalam hati seseorang ya ada cahaya iman, ada cahaya Islam, ada cahaya Quran, sehingga hati ini padam. Hati ini apa? Padam. Hati ini padam. Ketok kabeh. Maka beruntungnya hati yang padam itu, Pak. Entah itu karena sinar iman, sinar Islam, sinar Quran, hati ini menjadi padam, hati ini menjadi bersih, kelihatan, Pak, mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Waduh, ketok semua. Makanya berawal dari hati bersih, berawal dari hati yang bersinar itu, dia akan selamat. Kenapa? Karena ketok kabeh. Karena kelihatan semua. Mana haknya orang, mana haknya dia, kelihatan semua. Ya, mana milik orang, mana miliknya, kelihatan semua. Di bojone tong, di bojone wong, ketok kabeh. Ya, kelihatan semua. Nah, itu barokahnya hati yang kena sinar tadi. Ada sinar iman, ada sinar Islam, ada sinar Quran. Ada 3 sinar dalam hatinya. Ada 3 cahaya dalam hatinya. Maka dia akan menjadi orang yang memiliki hati yang padam. Ya. Lek hati peteng, wah, nabrak-nabrak. Saya wae wong. Nabrak. Aduh, ya Allah. Jadi karena berawal dari hati semuanya ya. Jadi hati itulah yang nyetir seseorang. Wa yushhidullah ala ma fi qalbi. Apa yang di dalam isi hatinya dipersaksikan kepada Allah. Le api, le elek. Allah Maha Tahu. Ingin menampakkan hatinya api, jadi ini Allah elek dan bisa. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Suatu hari kelak saat tidak ada lagi manfaat anak-anak dan harta. Waman gimana? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang ke hadapan Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih. Jadi uang besok di luar, ya, sing cocok dengan Gusti Allah, bukan yang tadinya dia orang hebat, orang kaya di dunia, orang berpangkat di dunia. Wih,
Keturunane yai ini. Oh, boten. Sing cocok nang Gusti Allah niku besok ya, adalah Hati. siapa yang hatinya Bersih. bersih hatinya, hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Terkadang-kadang wa yusidullaha ala ma fi qalbih. Terkadang orang mensaksikan kepada Allah, inilah hati saya ya Allah, dengan banyak tahajud, dengan mensaksikannya bahwa dirinya ada ahli ibadah, suka baca Quran, Masya Allah, hebat ibadahnya, tapi sayang hatinya kotor, ditolak oleh Allah. Tidak bisa, ditolak oleh Allah gara-gara hatinya. Oh, tahajudnya Masya Allah. Oh, puasa sunnahnya si siang hari Masya Allah. Oh, hataman Qurannya Masya Allah. Bolak-balik hatam. Tapi kalau hatinya masih ada keburukan, hatinya ada keburukan, keapik nang wong, keapik nang tonggo, keapik nang keluarga, keapik nang awake dhewe. Kadang nang awake dhewe ae keapik, omane nang wong. Oh, itu hati-hati. Gak cocok dengan Gusti Allah. Yang cocok illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang hatinya bersih. Ini sing cocok dengan Gusti Allah. Mudah-mudahan barokahnya Al-Quran, hati kita dibersihkan oleh Allah, sehingga kita cocok dengan Gusti Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Berarti ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang munafik, Ustaz? Tidak. Enggak. Dulu ada seseorang maunya nipu Kanjeng Nabi. Di depan Nabi menampakkan dia orang beriman, menampakkan orang soleh. Terus turun ayat ini, kamu jangan terkecoh, wahai Muhammad. Jadi di hatinya kan ada kemunafikan, gitu. Ya sifatnya. Kalau ditarik ke sana ya semua ada. Ya. Tapi ini umum, bisa berlaku juga untuk orang kafir, orang yang KTP-nya Islam, ini KTP-nya tok. Orang yang getah terus ini ngomong pinter ngomong, tapi sebenarnya lain tujuannya lain. Ini bahayanya. Ada lagi yang tanya? Halo? Masalah pahala itu. Pahala kenapa? Bukan 1 dibalas 10. Iya. Itu Kenapa? termasuk dalam anu juga berjamaah. Oh iya, kalau berjamaah 27 derajat kali 10. Banyak. Ya, jamaah dapat 27 kali. Apa? 27 derajat. Dulu itu ada orang pujian. Monggo derek-derek berjamaah sholat minjam ya kok 27 derajat kan ngono. Jadi wong-wong sing lewat kamu ndak mundai melebihan 27 derajat hari ini. Itu kurang ajar itu. Sak derajat itu Masya Allah Pak, derajat di surga itu
Beda dengan derajat Celcius. Hitungan dunia. Sak derajat wae mulya. Umpamane dapat 27 derajat. Kemuliaannya luar biasa orang berjamaah. Cuma ini banyak orang nggak tahu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dzakkirna nasina minhuma warzuqna ada wa atrafana waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.